Ya pemirsa, sudah saya sampaikan sebelum jeda, kita akan perbaharui informasi mengenai kasus yang saya sampaikan tadi. Di mana juga Polda Jawa Tengah ini lakukan penahanan ini terhadap oknum polisi yang memang diduga telah melakukan penembakan terhadap siswa SMK Negeri 4 Semarang. Dan dari hasil penyelidikan sementara penembakan dilakukan sebanyak 2 kali. Dalam rilis Polrestabes Semarang bersama Ditreskrimum dan Propam Polda Jawa Tengah menghadirkan 4 tersangka pelaku tawuran, sementara Bribda R pelaku penembakan ditahan atau juga dilakukan penempatan khusus selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Keterangan lebih lanjut akan kita dapatkan dari narasumber yang sudah bergabung dengan kita melalui daring, yaitu Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat malam Pak Artanto. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Artanto bersama saya juga di studio sudah hadir Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi yang juga akan memberikan pengamatannya mengenai kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, selamat kita akan menuju ke Pak Kabid Humas terlebih dahulu. Pak Artanto, dijelaskan kepada kita, mungkin bisa kepada pemirsa juga yang masih terus bertanya-tanya, sebenarnya kronologi peristiwa ini seperti apa, bagaimana kemudian oknum polisi tersebut menembakkan ataupun juga melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang ini. Karena dari kemarin masih simpang siur fakta-fakta yang didapatkan oleh masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Putri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Jenderal. Malam. Ya, malam ini saya akan menyampaikan tentang proses penanganan terhadap kasus KREA atau tawuran, dan kedua kasus penanganan penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut. Pertama, telah terjadi kasus KREA atau di Semarang disebut dengan tawuran kelompok pemuda. Ini antara 2 kelompok gangster Seroja dengan Tanggul Pojo. Akibat dari kejadian tersebut, situasi kita ketahui agak panas karena tawuran itu menggunakan senjata berupa celurit, kelewang, atau senjata tajam yang lainnya. Dalam aksi kejar mengejar tawuran pemuda atau KREA tersebut, melintas anggota Polri yang sedang pulang, yaitu kurang lebih sekitar pukul 12:30 malam. TKP-nya di Jalan Candi Penataran Raya. Melihat situasi demikian, anggota Polri tersebut melakukan inisiatif untuk menghentikan atau membubarkan aksi KREA atau kejar mengejar menggunakan sepeda motor yang membawa celurit atau kelewang tersebut. Aksinya dengan cara melakukan penembakan terhadap pelaku KREA atau tawuran tersebut. Akibat dari aksi penembakan tersebut, satu pelaku KREA mengalami luka di pinggul sebelah kanan dan berakibat meninggal dunia. Pada saat anggota tersebut melakukan penembakan, bersangkutan menyisir lagi lokasi di mana pelaku itu melarikan diri dan ditemukan di jalan, dan akhirnya oleh anggota tersebut dibawa ke rumah sakit. Demikian Mbak secara singkatnya. Baik, Pak Artanto, kenapa kemudian sampai dilakukan penembakan oleh anggota tersebut, Pak? Apakah memang kondisinya sudah terdesak ataukah sebenarnya memang hanya untuk melerai biasa, Pak? Nah, ini sedang kita lakukan penyelidikan mendalam terhadap anggota tersebut. Kita mempunyai alat bukti, barang bukti berupa CCTV yang kita dalami, dan kita tentunya akan meminta keterangan dari bersangkutan dan juga saksi-saksi maupun alat bukti ya, kita sesuaikan nanti faktanya di lapangan. Tentunya untuk saat ini yang bersangkutan mengakui bahwa melihat terjadinya aksi kekerasan berupa KREA dan juga diduga juga oleh bersangkutan itu begal karena saling kejar mengejar menggunakan senjata tajam. Demikian Mbak. Sempat ada cerita yang beredar bahwa memang anggota ini ketika akan melerai mendapatkan serangan balik dari pelaku tawuran yang merupakan anggota gangster tersebut. Apakah bisa kami konfirmasi Pak dalam kesempatan ini, betulkah yang dialami oleh anggota tersebut Pak?
pelaku kriak atau tawuran tersebut melintas di depan anggota tersebut. Sehingga anggota tersebut ingin menghentikan aksi tersebut dengan cara melakukan penembakan. Akibat dari penembakan tersebut, salah satu pelaku meninggal dunia. Nah, ini yang kita lakukan proses terhadap yang bersangkutan, apakah sudah sesuai dengan SOP bagi seorang anggota polisi untuk menghentikan tindakan masyarakat yang sifatnya mengganggu ketertiban umum dengan cara melakukan penembakan. Oleh karena itu, yang bersangkutan saat ini sudah kita lakukan proses penyidikan dan oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah, dan saat ini yang bersangkutan dikenakan proses kode etik profesi kepolisian dan dilakukan penahanan di penempatan khusus selama 20 hari. Demikian, Mbak. Baik, Pak Arianto, memang ini masih terus dilakukan pendalaman. Kita hanya bisa mendapatkan cerita seperti itu hingga sejauh ini. Tapi kalau dari cerita yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas, betulkah tindakan yang dilakukan oleh anggota tersebut? Tapi nanti, Pak Arianto, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, Pak Arianto juga akan memberikan pandangannya sesaat lagi. Di segmen ini kita akan minta pandangan Pak Arianto, walaupun tadi kita sudah mendengarkan Kabid Humas menjelaskan bagaimana kemudian pertemuan antara anggota ini dengan mereka yang disebut para pemuda pelaku tawuran ini. Pak Arianto, apakah memang kalau tadi saya dengar memang masih butuh pendalaman, lebih detail lagi harusnya nanti diberikan informasi kepada masyarakat. Tapi tadi yang disampaikan dari Pak Kabid Humas bahwa kemudian anggota ini melihat ada saling berkejaran begitu, bahkan juga diduga sempat akan membegal. Nah, kemudian diletuskanlah tembakan tersebut. Sudah sesuai SOP penanganan seperti itu, Pak Arianto? Ya, kalau dari cerita yang singkat itu ya, kemudian ada orang tertembak, kemudian alasannya katanya karena habis tawuran dan kemudian ketika kepergok ya sama anggota polisi yang di dinas di narkoba itu. Dan saya tanyakan pada Kapoltabesnya itu, dia tidak dalam keadaan tugas untuk operasi pembongkaran itu. Baik, pulang dari bekerja posisinya. Ya, jadi apapun alasannya, kemudian ada orang tertembak meninggal dengan alasannya itu habis tawuran, itu pasti tidak akan mungkin bisa dibenarkan. Karena apa? Senjata api itu yang dipakai oleh polisi itu, di dalam ketentuan pemakaiannya itu jelas ada ya, sangat jelas sekali di dalam Perkap nomor 8 tahun 2009. Kebetulan saya yang bikin Perkap itu sehingga saya hafal betul. Jadi senjata api polisi itu hanya dipakai untuk melindungi jiwa seseorang. Entah jiwa diri sendiri dari ancaman yang bertubi-tubi yang sudah jelas mematikan, atau jiwa seseorang, misalkan ada orang mau dimakan di orang gila, kita boleh nembak orang gilanya itu. Itu. Atau orang mau dibegal, mau sudah dibacok gitu, kita bisa boleh membunuh begalnya itu. Baik. Jadi untuk melindungi itu. Nah ini kan kalau dikejar-kejar, apa alasannya kan itu katanya ada yang ini. Nah, saya ingin menyoroti begini ya. Ini sebetulnya ini polisi kelihatannya kurang pandai ya memanage media. Berita yang meledak ini kan berita polisi menembak anak kecil. Jadi seakan-akan polisi demikian brutal, ngawur saja, kemudian nggak menggunakan senjata, tidak ini. Tapi kemudian ketika diekspos, mestinya kan diberitakan seperti itu, polisi kan mestinya berpikir ya, wah polisi udah dituduh, wah buruk ini ya, bagaimana caranya meredam supaya tidak dibully terus kan itu. Mestinya kan dia menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya gitu. Tetapi kemarin di dalam press release pertama kali yang diutarakan justru apa itu, tawurannya itu, celuritnya ditunjukkan. Akhirnya kan polisi ini nyari pembenaran, seakan-akan melindungi oknumnya yang jahat itu tadi kan gitu kan. Ini saya nggak ngerti apakah tidak disadari oleh polisi apa tidak. Tapi kemudian tadi ketika saya tanya, kemarin Mbak Putih kan tanya saya, Pak, apakah dengan rekonstruksi itu, prarekonstruksi itu nanti akan menguak apa yang terjadi? Saya jawab kan, ya pasti akan terkuak nanti kalau sudah saksi semua termasuk saksi yang melihat bagaimana penembakan. Gitu. Entah ini kan hanya saksi-saksi yang orang tawuran. Nah ternyata karena begini, kejadian tawurannya itu yang menangani adalah Poltabes. Adapun penembakan itu ditangani oleh Propam. Sehingga Propam tidak bisa membawa itu untuk di dalam prarekonstruksi kemarin itu. Jadi Poltabes belum mendapatkan gambaran utuh mengenai apa yang dilakukan oleh si penembak polisi itu. Baik. Yang tahu sekarang adalah Propam. Nah mestinya dalam hal ini kalau seandainya polisi itu ingin menjelaskan pada rakyat ya, betul-betul bahwa apakah ini memang polisi yang brutal, polisi koboi-koboinan apa enggak, itu
mestinya dijelaskan apa yang terjadi itu begini loh gitu ya. Yang terjadi itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas tadi. Tapi kan hanya sebagian-sebagian masih sepotong-sepotong apa yang terjadian itu kan. Hanya katanya bahwa itu ketorgok kemudian menembak gitu kan, ditembak kena ini gitu. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan gambaran apakah anggota tersebut betul-betul dalam keadaan terdesak atau tidak. Makanya itu yang kita sama-sama ingin mendapatkan informasi saya lebih yakin lanjut. Dia juga belum dapat gambaran karena oknumnya itu ditangani Propam. Jadi Poltabes itu tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh anggota gitu. Artinya Pak Arianto ini sepertinya penyelesaiannya dilakukan secara terpisah, cukup lambat menurut Pak Arianto ini? Menurut saya sih cepat ya, cepat. Tapi lambatnya adalah lambat memberitahukan hasilnya kepada rakyat. Lambat menginformasikannya? Iya, lambat menceritakan pada rakyat supaya rakyat itu tidak dendam banget sama polisi, itu mestinya kan diterangkan. Gininya kayak gini, dan kemudian yang terakhir saya sarankan ya, apapun ini kejadiannya itu jelas polisi itu menghilangkan nyawa orang dengan cara yang tidak benar ya gitu ya. Mestinya polisi minta maaf lah gitu atas keteledoran anggotanya itu. Adapun untuk bagaimana prosesnya, ini anggota itu pasti diproses di samping kode etik juga pasti nanti menjelarnya kepada pidananya juga. Apakah dia 358 atau 359 atau apapun. Tapi paling tidak dari serat dini saya mewakili polisi ya, saya minta maaf lah ini karena itu sampai masih terjadi seperti itu ya. Walaupun saya yakin bahwa anggota itu menembaknya bukan bermaksud brutal koboi-koboinan, tetapi dia secara tidak sadar ya waktu itu dengan refleksnya itu menghadapi orang kayak gitu kemudian langsung nembak. Kebetulan kena dan mati. Iya, Pak Hartanto yang disuarakan oleh Pak Arianto tadi juga mungkin mewakili suara masyarakat menginginkan adanya keterbukaan, adanya transparansi informasi dari pihak kepolisian. Pak Hartanto. Ya, terima kasih Mbak. Kita turut berbela-sungkawa ya atas meninggalnya almarhum Gama ini ya. Kita cukup sedih juga, karena ini merupakan anak remaja juga yang merupakan masa depannya masih panjang. Tentunya kita dalam kasus penembakan ini akan terbuka, kita selalu transparan, rekan-rekan media selalu bertanya kepada saya sampaikan bahwa perkembangan sampai dengan saat ini yang bersangkutan sudah diproses penyidikannya dalam bentuk proses kode etik profesi kepolisian dan sudah dilakukan penahanan. Dan saat ini penyidikan dari laporan terhadap orang tua almarhum, orang tua bapaknya almarhum sudah melaporkan ke pihak kepolisian dan dibuatkan dalam bentuk laporan polisi. Dan beberapa saksi sudah kita lakukan pemeriksaan dan malam ini laporan polisi yang dibuat oleh orang tua almarhum Gama kita naikkan proses penyidikan. Dan besok pagi kita akan melaksanakan giat ekshumasi terhadap almarhum Gama di Sragen. Dan kita tentunya di sini kasus penembakan tersebut akan dilakukan proses kode etik profesi, kemudian juga kasus tidak pidana hukumnya juga berlanjut. Jadi dua kasus itu paralel terhadap Aib2R tersebut. Demikian. Baik, terakhir mungkin juga Pak Arianto, pesan juga untuk kinerja kepolisian apa yang perlu ditekankan lagi? Ya, saya apresiasi ya kalau kemudian itu si oknum penembak itu tidak hanya etika profesi ya, tapi juga termasuk dalam pidananya ya. Tapi kalau pesan saya kepada polisi yang menangani dan juga pada polisi dimanapun berada, sekarang ini polisi kan lagi disorot ya gitu ya, dengan tindakan-tindakan yang brutal ataupun yang tidak tepat itu pasti polisi akan disorot. Nah ini yang harusnya tugas pokoknya adalah polisi menjelaskan. Inilah yang terjadi bahwa polisi juga kita tuh anggota kita itu yang nembak itu kan maksudnya karena orang itu bawa senjata dan sebagainya. Tadi saya dengar katanya itu disangkanya begal atau apa gitu ya. Sehingga dia langsung tembak aja gitu, dor-dor gitu. Nah ini juga saya sudah saran pada Bapak Kapolri ini harus dievaluasi. Masalah penembakan salah tembak itu harus dievaluasi. Tapi kebanyakan kalau ada gitu kan orang evaluasi orangnya, mentalnya, kejiwaannya, apakah SOP-nya benar apa tidak, kredibilitas dan sebagainya. Saya sarankan dievaluasi jenis senjata yang diberikan pada polisi. Baik, kenapa Pak? Kenapa? Apa pentingnya itu? Saya menyarankan polisi sebaiknya jangan dikasih senjata yang mematikan,
membunuh, tetapi senjata yang melumpuhkan sesuai dengan standar HAM. Selama ini kan polisi dipersenjatai ya, dari mula karena dulu turunan sejak perang dulu, kemudian senjatanya hanya itu doang gitu ya. Sampai sekarang pun ketika kita menghadapi unjuk rasa juga pakai senjata api. Akhirnya kan juga kadang-kadang kan walaupun sudah dikasih ke peluru karet, kena juga ada yang nyasar gitu. Nah, makanya saya sudah menyarankan Bapak Kapolri tolong yang dievaluasi dan direformasi itu bukan hanya bagaimana penggunaan senjata api oleh anggota polisi, ya, tetapi juga peralatan yang diberikan pada polisi itu mestinya dievaluasi. Polisi yang tidak punya tugas apa-apa nggak perlu dikasih senjata. Baik. Kalau toh dikasih senjata, ya dikasih senjata, tapi pelurunya karet. Sehingga suatu saat dia seperti itu tadi, nembak pertama kali mesti karet dulu, baru senjata tajam. Nah kemudian kalau untuk yang kita menangani unjuk rasa ataupun tawuran itu, senjatanya adalah senjata penjerat untuk nangkep orang tanpa membunuh. Senjata penjerat atau pelumpuh istilahnya. Itu bisa ada penjerat atau bisa pembius ya, ataupun senjata modern lainnya lah, tongkat kejut gitu ya, itu bisa dipakai. Itu saya kira dengan begitu akan sangat mengurangi terjadinya salah tembak oleh polisi di lapangan. Gitu. Jadi saya juga kasihan juga anggota di lapangan itu ya. Dan ini mereka juga tidak sengaja membunuh orang, tapi kemudian gara-gara dia tidak salah perhitungan itu sampai gitu, kemudian disalahkan mutlak gitu ya. Tapi ya kita nggak boleh menyalahkan dia mutlak, enggak. Tapi menurut prosedurnya memang dia keliru. Dia harus jatuhi hukuman sesuai dengan bobot pelanggarannya itu. Gitu. Tapi inti saya kalau polisi mau selamat ya ke depan, supaya tidak banyak terjadi salah tembak itu, evaluasi mengenai sarana yang digunakan. Biasanya ini anggarannya yang besar karena mahal. Saya pikir itu polisi harus mendesak pada DPR. Kalau kita ingin supaya tidak salah tembak dan sebagainya, tolong kami diberi peralatan yang canggih, yang modern, yang manusiawi lah gitu. Dan kami akan memberikan senjata yang mematikan itu hanya kepada tugas polisi yang betul-betul menghadapi ancaman, misalnya terorisme, KKB, kemudian apalagi narkoba, yang itu yang suatu saat akan serangan itu baru dikasihkan pada polisi yang itu. Yang lain-lainnya itu cukup senjata untuk pelumpuh saja. Melumpuhkan saja. Baik, Pak Arianto tadi terima kasih. Semoga kita bisa belajar banyak, termasuk juga tadi evaluasi mengenai jenis senjata apa yang seharusnya dipegang oleh polisi bisa dilakukan secara menyeluruh. Pak Arianto juga terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan keterangan dalam program ini, dan kita masih akan terus tunggu Pak bagaimana proses pendalaman dilakukan. Selamat malam para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.